Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Masih semangat untuk belajar ya? Ya. Baik, untuk hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu tentang gelombang elektromagnetik. Baik, untuk dapat mempelajari gelombang elektromagnetik, kita akan melaksanakan diskusi kelompok kecil. Nah, untuk Mbak Yulia ke belakang menjadi kelompok 1 dan Mbak Cindy ke belakang menjadi kelompok 2. Ya, Bu. Untuk temanya, tunggu dulu. Untuk tema diskusinya yang kelompok 1 yaitu pengertian dan sifat gelombang elektromagnetik. Kemudian untuk kelompok 2, spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, silakan membentuk kelompok masing-masing. Ya, silakan kalian melaksanakan diskusi. Waktu diskusinya 20 menit ya. Ya, Bu. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Mbak Cindy dan teman-teman bisa ya? Ya, Bu. Baik, waktu sudah habis. Sekarang kita akan membahas untuk masing-masing tema yang telah Ibu berikan. Dimulai dari kelompok 1, silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk maju. Baik, Bu. Ya, silakan. Kelompok saya mendapatkan pengertian apa itu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Kemudian sifat-sifat gelombang elektromagnetik yang pertama yaitu merupakan gelombang transversal. Kemudian yang kedua, merambat dalam ruang hampa. Yang ketiga, mengalami pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refleksi, interferensi dan diffraksi dan polarisasi. Kemudian yang keempat, arah perambatannya tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Kemudian yang kelima, yaitu terjadinya perubahan medan listrik dan medan magnet secara bersamaan. Ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi Ibu akan sedikit menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik sesuai yang disampaikan oleh kelompok 1 itu sudah benar. Pengertian gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang perambatannya tanpa memerlukan medium. Energi elektron merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Dimana ketika energi gelombang elektromagnetik semakin besar, maka panjang gelombangnya semakin pendek dan frekuensinya semakin besar. Selanjutnya untuk sifat-sifat gelombang elektromagnetik sudah jelas ya, dari ada 4 sifat, diantaranya gelombang transversal, merambat dalam ruang hampa, mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi dan polarisasi, dan arah perambatannya tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan perwakilan maju ke depan. Dari kelompok 2 yaitu spektrum gelombang elektromagnetik dari urutan panjang gelombang terbesar ke terkecil. 1. Gelombang radio untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Contohnya, gelombang radio dipakai oleh stasiun TV dan radio untuk mentransmisikan sinyal komunikasi. 2. Gelombang mikro. Ketika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Contohnya, gelombang mikro digunakan dalam microwave atau oven dan pesawat radar. 3. Sinar inframerah. Sinar inframerah tidak dapat terlihat tetapi dapat terdeteksi di atas spektrum cahaya merah yang dipakai untuk memindahkan energi yang terlalu besar. Contoh, pada remote dalam
data dalam bentuk energi. 4. Cahaya tampak memiliki spektrum elektromagnetik yang bisa dideteksi oleh mata manusia. Contoh penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran dan telekomunikasi. 5. Sinar ultraviolet. Sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet adalah cahaya matahari. 6. Sinar Rontgen atau sinar X digunakan dalam bidang kedokteran untuk melihat organ dalam tubuh seperti tulang. 7. Sinar gamma memiliki frekuensi paling tinggi dan daya tembus paling besar. Contoh pemanfaatan sinar gamma yaitu untuk mensterilkan peralatan medis. Baik Bu, ya kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Jadi untuk spektrum gelombang elektromagnetik ada singkatan agar kalian lebih mudah mengingatnya, yaitu Gruti, Rada, Teler, yaitu G sinar gamma, R Rontgen, U ultraviolet, T tampak, I inframerah, radar atau yang tadi disebutkan yaitu gelombang mikro, selanjutnya telekomunikasi atau televisi dan radio. Di mana dari gamma sampai dengan radio itu frekuensinya semakin kecil, sedangkan lambda atau panjang gelombang semakin besar. Ada yang ditanyakan dulu? Belum. Ya. Jadi bisa dihafalkan dengan mudah ya melalui singkatan ini. Kemudian untuk sinar tampak, itu kalian sinar tampak itu warna pelangi. Jadi warnanya ada apa aja? Merah, kuning, hijau, biru. Ya, Meiji Kuhibinyu. Jadi Meiji Kuhibinyu itu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu itu menyebabkan frekuensi makin besar dan lambda makin kecil. Jadi kebalikannya, tadi kan Gruti, Rada, Teler ke sana F-nya semakin kecil, sedangkan Meiji Kuhibinyu semakin ke kanan, F-nya semakin besar. Seperti itu. Demikian untuk pertemuan hari ini. Untuk lebih jelasnya Ibu berikan tugas untuk membuat makalah. Tadi kan spektrum ada banyak Tadi kan spektrum ada 7 jenis. Nah, kalian dalam satu kelas ini dibentuk menjadi 7 kelompok. Masing-masing kelompok mendapatkan satu jenis dari spektrum yang dibahas oleh kelompok 2. Makalahnya dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Ya Bu. Baik. Sekian. Wassalamualaikum.